Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang merawat jenazah, terkhusus bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ada beberapa kewajiban kaum muslimin terhadap saudaranya kaum muslimin yang lain yang sudah meninggal dunia, atau kewajiban seorang muslim terhadap mayat. Yang pertama, memejamkan matanya sambil mengucapkan kalimat irtija, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatupkan mulutnya, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Yang kedua, menutup mayat dengan kain. Kemudian yang ketiga, memandikan jenazahnya. 4, mengkafani jenazahnya. 5, mensolatkan jenazahnya. Dan yang keenam, mengubur jenazahnya. Adapun dalam memandikan jenazah ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Poin A, jenazah yang dimandikan adalah jenazah seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, atau poin B, ada tubuh walaupun sedikit. Poin C, jenazah bukan karena mati syahid, mati karena berperang di jalan Allah. Poin D, ada air yang membersihkan untuk membersihkan jenazah. Jika tidak ada air, maka cukup ditayamumkan. Kemudian yang kedua, orang yang berhak atau boleh memandikan jenazah. Yang pertama, suami atau istrinya. Yang kedua, mahramnya, ayah, ibu, kakak, ataupun adiknya. Kemudian yang ketiga, sesama jenis. Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, dan begitu sebaliknya jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Dan poin yang keempat, orang yang dipercaya amanah dan mengetahui cara dan hukum memandikan jenazah sesuai dengan sunnah yang diajarkan, dan tidak menyebut suatu aib, serta bisa menjaga rahasia yang ia lihat pada diri jenazah. Dan yang ketiga, persiapan untuk memandikan jenazah. Pertama, menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lain. Poin B, mencarikan tempat untuk memandikan jenazah. Usahakan tempat yang digunakan adalah tempat yang tertutup, sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang berada di tempat pemandikan atau tempat pemandian jenazah. Kemudian poin C, jika perlu maka disediakan sarung tangan. Dan poin yang terakhir, poin D, menyediakan kain kafan secepatnya. Kemudian yang keempat, cara memandikan jenazah. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membalut jenazah dengan kain tebal, tidak transparan, untuk menutup auratnya, kemudian melepas bajunya yang masih dikenakan si mayat.
sehingga ketika dimandikan jenazah dalam keadaan tertutup auratnya. Yang ketiga, meletakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan, atau disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Poin selanjutnya, meninggikan posisi kepala daripada badannya supaya air tidak masuk ke rongga mulut dan hidung. Poin kelima, melepaskan perhiasan dan gigi palsunya jika memungkinkan. Poin keenam, membersihkan rongga mulut, kuku-kukunya, dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Yang ketujuh, untuk membersihkan kemaluan dan anus, bagian aurat dapat dilakukan dengan merogohnya. Yang kedelapan, memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudhu dengan melakukannya dengan mendahulukannya yang kanan dan menyiramnya hingga rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan, pada waktu memandikan hendaklah dengan hati-hati, lembut, dan sopan. Yang kesepuluh, pada bagian akhir siraman hendaklah dicampur dengan wangi-wangian seperti kapur barus atau daun bidara. Dan yang terakhir, mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Jika jenazah berambut panjang atau jika jenazahnya seorang perempuan, maka rambutnya dikepang. Kemudian bab yang kelima atau ketentuan khusus dalam memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang gugur karena syahid dalam peperangan membela agama Allah tidak dimandikan, cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan disolatkan. Yang kedua, orang yang wafat dalam keadaan berikhram dirawat seperti biasanya tetapi tidak diberi wewangian. Ketiga, orang yang mati syahid selain karena peperangan membela agama Allah seperti melahirkan, tenggelam, terbakar, dirawat seperti biasanya. Yang keempat, jenazah janin yang telah berusia 4 bulan dirawat seperti orang biasa. Kelima, apabila terdapat halangan untuk memandikan jenazah, cukup diganti dengan tayamum. Dan yang terakhir, yang keenam, bagi orang yang demikianlah tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tentang memandikan jenazah berikut ini. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya.
Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Nah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Dan akhirnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikian video pembelajaran tentang memandikan jenazah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video ini bisa dibaca, dinikmati, dilihat oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.